Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Moderator, Kang Dianto, luar biasa semangatnya mengajak kita terus menyimak. Mudah-mudahan materi berikutnya ini bukan materi karena targetnya adalah mengimplementasikan. Jadi saya berharap nanti teman-teman sekalian bisa menindaklanjuti beberapa hal penting yang diharapkan tercapai dalam webinar ini. Ada tadi saya lihat meskipun belum sesi tanya jawab, tetapi dalam konteks apa namanya tuh, dalam konteks diskusi gitu ya. Ada tadi pertanyaan yang menarik, tolong dicontohkan dengan konkret kolaborasi apa yang paling menguntungkan. Nah, justru itulah yang menjadi poin kita bahwa bidang hal ini sebenarnya sebagai inisiator atau ketika ada kebutuhan untuk melakukan kerjasama, maka bidang hal akan menindaklanjuti sampai lahirnya MOU. Nanti setelah MOU terjadi, yang mengeksekusi tindakannya adalah bidang-bidang yang berhubungan. Misalnya tadi disebut dengan eh, Polda. Tentu ini nanti berkaitan dengan bidang hukum dan perundang-undangan untuk menindaklanjuti ketika terjadi kasus-kasus hukum yang sudah banyak kita lakukan. Contohnya terakhir di Cianjur ya. Jadi mohon izin teman-teman sekalian, kita sharing saja bahwa MOU ini akan menjadi alasan hukum, alasan legal yang mendasari kita berkolaborasi dengan, kami menyebutnya mitra strategis. Kalau tadi Kang Teddy dari Bogor yang menguntungkan ya strategis bagi kita, yang tentu sebesar-besarnya harus bermanfaat untuk kepentingan anggota PPNI khususnya. Anggota sejahtera ini tidak serta-merta langsung mendapat dampak, tentu ini akan dilaksanakan secara langsung melalui peran serta dari PPNI. Jadi pada kesempatan sesi saya ini nanti akan kita minta lebih banyak berdiskusi bagaimana bentuk dari implementasi konsep-konsep ataupun kepentingan-kepentingan kenapa kita harus melakukan kolaborasi. Jadi di dalam diskusinya akan berisi, yang sesi saya ini adalah langkah-langkah membangun kolaborasi sehingga sampai terjadi terwujudnya sebuah MOU. Jadi kalau di tingkat DPW seperti kemarin juga sudah sering disampaikan, di tingkat DPW yang berhak menandatangani MOU antara mitra baik pemerintah maupun non pemerintah itu berada di Ketua DPW PPNI Jawa Barat. Jadi ketua-ketua bidang tidak melakukan tanda tangan MOU, ketua DPD juga bukan menandatangani MOU. Kalau tadi contoh dengan Polda bukan MOU, nanti dengan Polres itu bisa berbentuk PKS yang dibuat oleh ketua DPD dengan Polres ataupun oleh ikatan himpunan dengan bidang area-area kerjasama yang tertentu. Nah, dalam hal ini jika kami juga mengundang DPK-DPK dari komisariat, tentu ini adalah berkaitan dengan implementasi agreement-nya atau IA-nya. Jadi secara struktur MOU itu memuat hukum-hukum umum atau pasal-pasal umum. Nanti bentuk actionnya akan terlihat dari PKS yang dikembangkan oleh DPD atau ikatan himpunan, dan nanti implementasinya akan terekap sebagai sebuah laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota ataupun oleh DPK-DPK. Jadi dengan demikian seluruh kegiatan rangkaian dokumen ini secara keseluruhan
terintegrasi menjadi satu kesatuan gerak. Namun demikian seperti di awal disampaikan di latar belakang acara kita, integrasi ataupun replikasi kerjasama sampai ke tingkat DPD ataupun DPK ini perlu kita samakan persepsi. Teman-teman sekalian, manfaat MOU ini yang terpenting adalah bagaimana program-program kerja dari kita bisa terimplementasi dengan baik. Karena kita sadari kita bisa saling memanfaatkan dengan mitra kita, saling membuat nama besar juga berkembang dua-duanya. PPNI dikenal, program mitra kita juga berjalan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana fungsi kita dapat terlihat di masyarakat dalam bidang-bidang pendidikan, pengabdian, ataupun peningkatan pelayanan. Dan dengan MOU kita dapat memastikan anggaran dasar ini dipakai dengan baik, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPNI maksud saya. Kemudian juga akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga program kerja kita itu legal dan bisa mengakomodir seluruh kepentingan yang akan kita inginkan. Ya. Nah ini langkah-langkah secara konkret. Jadi kalau tadi apakah kerjasama yang akan kita lakukan itu menguntungkan atau tidak, tergantung langkah yang pertama dari ketika kita harus mengidentifikasi kebutuhan. Kenapa kerjasama ini harus dilakukan? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang kembali kepada kita. Jangan sampai kita melakukan kerjasama tetapi Punten, kita tidak. koyong di slideshow, Pak. Oke, sebentar ya. Iya. Oh, kelihatan? Pak. Ya. Jadi ini ada 10 langkah pokok yang teman-teman harus lakukan di tingkat semua level barangkali. Jadi langkah-langkah ini berlaku pada saat merumuskan MOU baru, bagaimana kita melakukan sebuah MOU yang akhirnya bisa bermanfaat untuk kepentingan kita. Jadi di sebelah kiri memang ini rangkuman ada 10 langkah. Kalau yang sebelah kanan skema jika ini dibuatkan sebagai sebuah SOP dari langkah mengidentifikasi, menyeleksi mitra. Ini adalah 2 langkah utama yang tadi untuk menjawab jangan sampai kita bermitra dengan mitra yang ternyata tidak memberi keuntungan atau manfaat buat kita. Buat apa bermitra kalau akhirnya kita hanya sekedar dimanfaatkan, tidak setara dan tidak mensejahterakan anggota kita. Kita akan urai satu-satu dengan yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Di sini kita akan lihat bagaimana pentingnya langkah pertama ini untuk memilih area ataupun lingkup yang akan kita inginkan. Jadi teman-teman ketika nanti melihat MOU yang disebarkan atau disampaikan dari DPW, misalnya kalau contoh dengan PMI misalnya. Nah dalam MOU yang dimiliki oleh DPW itu sifat-sifat pasalnya masih umum. Tidak ada area yang dispesifikan. Jadi kalau nanti teman-teman membuat kerjasama di tingkat DPD, maka tinggal memilih misalnya apakah kerjasama dengan PMI itu dalam rangka tanggap darurat dan bencana, atau juga dengan pendidikan dan pelatihan. Nah itu boleh dituangkan menjadi satu PKS yang akhirnya nanti kegiatan itu akan terpagari, tidak kemana-mana. Jadi kita hanya fokus dalam gerak bersama jika ada gawat darurat dan bencana. Saya mengamati memang PMI punya kapasitas dalam hal SDM yang siap selalu siaga kapanpun, tetapi dalam kompetensi klinik mereka perlu support dari kita, dari perawat, yang akhirnya ketika memberikan pertolongan ke pasien, proses
resusitasi dan stabilisasinya terstandar dan memang benar gitu. Nah, di sanalah kita bisa masuk di area tanggap darurat bencana mungkin dengan pendidikan dan pelatihan. Jika juga ingin dikembangkan, maka boleh dengan aspek-aspek yang lainnya. Nah, ini tentu harus diidentifikasi. Nanti area apa yang akan diimplementasi akan tertuang di dalam pasal-pasal. Jadi pesan betul-betul teman-teman harus menganalisa kira-kira butuh nggak kita kerjasama dengan mitra itu. Kalau yang MOU sudah dimiliki oleh DPW, tentu ini sifatnya menjadi sebuah kewajiban untuk direplikasi, dilaksanakan di tingkat DPD. Tetapi kalau belum ada MOU yang dimiliki oleh DPW dan DPD memiliki kebutuhan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, maka DPD bisa mengajukan sebuah MOU yang nanti kita akan diskusikan apakah MOU ini harus selepel oleh ketua DPW atau bisa dilaksanakan dengan mandat dari ketua DPD, dimandatkan dari ketua DPW. Nanti ini akan terjadi jika kerjasama yang dilakukan itu unik, hanya ada di Sukabumi, misalnya ya hanya ada di Sukabumi area yang akan kita kerjasamakan, maka tentu ini akan kita kaji, dipersilahkan untuk MOU-nya dengan DPD. Tetapi kalau semuanya sama, misalnya kerjasama dengan BNI, BNI kan juga punya pimpinan pusatnya, maka yang akan melaksanakan MOU tidak di dalam level DPD atau DPK. Berikutnya adalah setelah kita memilih area, kita harus seleksi. Karena tentu kalau misalnya kita ingin bermitra dalam konteks kesiapsiagaan bencana, kita akan memilih misalnya. Kan di situ bisa terjadi dengan Damkar, dengan PMI, dengan BPBD misalnya. Nah, mana yang akan kita ajukan untuk ditindaklanjut? Jika tiga-tiganya penting, ya dilakukan juga. Karena konteks penanggulangan bencana tentu ini adalah lintas sektor, kesetaraan, masing-masing punya kapasitas di area tertentu. Misalnya kalau pemadam, mungkin dia punya kapasitas pada saat eh, penyelamatan korban yang tertimpa reruntuhan, misalnya gitu ya. Nanti begitu sudah terselamatkan dari reruntuhan, baru masuk tim medis. Kemudian yang nanti ada area transportasinya siapa. Nah, ini akan menentukan tadi dengan siapanya. Nah, sekarang kita harus menyeleksi, jangan sampai kita memilih mitra yang legalitasnya dipertanyakan, kemudian tidak relevan dengan tujuan kenapa kita bermitra, dan kemudian yang terpenting tidak boleh kita bermitra dengan yang akhirnya bertentangan dengan kode etik keperawatan. Misalnya dengan organisasi yang ilegal yang memberangkatkan ke luar negeri gitu misalnya ya, tapi ternyata dia tidak memiliki perizinan dan lain sebagainya dan tidak jelas alur pengiriman tenaganya, sehingga ini kita harus lihat sebagai rekam jejak yang kurang baik dan sebaiknya dihindari. Kemudian setelah menentukan dengan siapa kita akan bermitra, kita akan mengirim surat kepada mitra pilihan tersebut. Kita lakukan audiensi dan berdiskusi, saling memperkenalkan diri. Jadi PPNI harus memperkenalkan dengan percaya diri, yang satu-satunya yang sering dijual misalnya kita jumlah orangnya banyak, kemudian yang doktor dan profesornya juga sudah banyak. Nah, ini kan tentu akan menunjukkan SDM kita cukup mumpuni sebagai mitra. Jadi jangan pernah kita menunjukkan sebuah tawaran kerjasama yang mereka juga sudah punya. Saya pikir yang paling kita bisa tunjukkan bahwa yang paling esensial dari kekuatan kita itu adalah dari kompetensi profesional kita sebagai tenaga kesehatan, dan yang kedua dari jumlah kita yang sangat banyak. Apalagi kalau ditunjukkan dengan kekompakan yang luar biasa dari pengurus DPD, maka ini akan mudah mendapatkan tempat di calon mitra kita.
Kemudian kita akan pilih ruang lingkup kerjasamanya dan bagaimana peran tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, setelah itu, keempat ya, nah ini biasanya tim DPW bidang hal akan merumuskan MOU, draft MOU dibuat dengan bidang yang terkait. Misalnya tadi dengan Polda, maka draft MOU itu disusun bidang hal bersama bidang hubungan politik, Bidpol atau hukum dan perundang-undangan. Kita buat pasal-pasalnya, kemudian pasal-pasal yang disepakati dirumuskan itu dibahas nantinya dengan mitra kita, saling melihat, saling mereview mana yang sesuai, mana yang tidak. Dan dari sisi kita pastikan tidak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dilanggar. Misalnya terkait siapa yang dilibatkan, siapa yang mengeksekusi, itu harus jelas, harus anggota PPNI. Nggak boleh orang luar mengeksekusi MOU kita. Nah ini isi dari MOU yang nanti akan dilihat oleh pemateri berikutnya. Minimal ada 11 poin yang isi-isi pasal-pasal MOU yang harus ada. Nanti akan diterjemahkan ruang lingkup nomor 4 itu dan nomor 5 oleh PKS dan IA, Implementation Agreement ya. Jadi nanti akan jelas bentuk kegiatan seperti apa. Kalau di MOU bentuk-bentuk konkretnya tidak operasional. Nah, nanti dioperasionalisasikan dengan PKS dan IA ya. Kemudian setelah tersusun, maka kita harus melakukan review internal dari sisi kita, dari sisi PPNI. Nah, tentu harus hati-hati sekali bagaimana isi-isi poin-poin yang sudah dibahas oleh kedua belah pihak ditelaah ulang. Dan jika ini juga ada kebijakan DPP yang dibutuhkan terkait tadi izin, bisa nggak dilaksanakan oleh DPW. Kemudian juga bisa nggak dilaksanakan oleh DPD. Nah ini telah ini dilakukan oleh tentu pimpinan-pimpinan di tingkat DPW, oleh KSB untuk diputuskan seperti apa. Dan yang juga pertimbangan dari MKEK sangat dibutuhkan untuk memastikan tidak ada potensi pelanggaran etik dari kerjasama ini. Ya. Kemudian setelah itu dilakukan finalisasi dan persetujuan dari kedua belah pihak, khusus pasal-pasal yang krusial dan kita sepakati di mana akan terjadi penandatanganan MOU ini. Nomor 8, nah ini juga penting teman-teman sekalian, biasakan kita melakukan publikasi melalui media massa ataupun media cetak ataupun media online untuk menunjukkan bahwa kegiatan kita ini dilakukan secara formal dan dapat dilihat oleh seluruh anggota. Nanti anggota dapat mengakses berbagai informasi ataupun publik sehingga ini membuat sebuah makna yang sangat berarti bahwa kerjasama ini penting dan berdampak bagi anggota khususnya. Jadi kita harus membuat sebuah acara seremonial. Seremonial di sini tidak melulu harus seperti mewah, tetapi terlihat kedua belah pihak hadir yang menandatangan bertemu di dalam satu meja, ada saksi-saksi dan akhirnya ini menjadi sebuah poin yang sangat berguna secara administratif. Di DPW kita dokumen ini berguna pada saat kita akreditasi dengan ISO, harus jelas dari mulai awal sampai dokumentasi administratif disimpan sehingga runtutan kejadiannya dapat ditelusur dan itulah yang menjadi penilaian dari sebuah akreditasi. Saya juga masih memaklumi jika teman-teman di DPD atau Ikatan Himpunan selama ini sudah melakukan kerjasama yang sudah sangat baik, sudah berjalan, tetapi ke depan tentu harus dipikirkan apakah ini harus dibuat secara
minimal ada laporan ataupun tadi judul laporannya adalah berbentuk sebuah IA ya, Implementation Agreement, yang nanti ada tanda tangan dilegalisasi oleh ketua DPD masing-masing dan dilaporkan kepada DPW sehingga eh, ke depannya DPW akan punya dokumen yang tertata rapih gabungan dari 27 kota kabupaten dan 22 dari ikatan himpunan. Nah, di sanalah bank dari dokumen kerjasama ini akan mencirikan kapasitas PPNI Jawa Barat secara keseluruhan bahwa tadi seluruh kegiatan kita legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berikutnya adalah sosialisasi dan implementasi. Nah, ini tugas pokok juga dari bidang hal. Sehubungan tadi di awal tingkat kehadiran di dalam Zoom ini juga sangat eh, jauh ya dari harapan kepada seluruh target, maka tentu kita harus menindaklanjuti secara offline, apakah nanti akan dilakukan kunjungan per korwil, bukan per korwil, per wilayah ya, Sukabumi, Cianjur, Depok misalnya, atau Priangan, timur ke sebelah arah Pangandaran, dan wilayah-wilayah Pantura misalnya, itu semua harus disosialisasi terkait tujuan webinar kita. Nah, dalam konteks ini adalah tadi ketika MOU sudah ditandatangan, maka pengurus melalui bidang hal harus mensosialisasikan kepada seluruh komponen DPD dan DPK. Dengan catatan tadi, untuk aksi atau implementasinya tentu akan kembali ke bidang-bidang yang terkait ya. Bidang PMI yang mungkin dengan bidang pelayanan, bidang-bidang dengan Polda ya, dengan hukum dan perundang-undangan, mungkin juga dengan pemberdayaan politik gitu ya. Itu akan menjadi sebuah langkah-langkah yang sangat konstruktif sebagai implementasi dari kita punya MOU. Kemudian yang terpenting ini ada materi juga bagaimana monitoring, evaluasi, dan pelaporan harus dibuat. Ini menjadi bahan evaluasi dan di sini dengan tegas kita harus bisa memutuskan apakah MOU ini kita tindak lanjuti atau kita hentikan. Tentu ini berbasis data, nggak boleh karena suka dan tidak suka. Yang perlu diperbaiki itu terlihat dari capaian dan kendala yang ditemukan selama implementasi. MOU ada, dibuat, tapi tukcing dibuat dan dibentuk terus cicing, ini yang akan dievaluasi. Kendalanya di mana? Apakah terlalu lebar bentuk MOU-nya? Apa sangat sulit untuk dioperasionalkan? Nah, itu menjadi evaluasi. Dan di akhir nanti kalau ternyata kita hanya dimanfaatkan, yang dirugikan kita selalu, yang muncul namanya hanya dia saja. Nah, tentu ini harus kita rumuskan dengan keputusan diberhentikan secara diplomasi dilakukan, bertemu tentunya dengan pihak-pihak yang mitra kita, dan di pasal itu harus bunyi kapan sebuah MOU itu bisa diberhentikan. Jika bagaimana? Yang sering muncul adalah kalau terjadi force majeure, kalau terjadi kedaruratan, tetapi juga yang harus penting inilah harus muncul pasal ada hak dari kedua belah pihak untuk menghentikan MOU dengan alasan apa, itu sebaiknya dibunyikan. Kira-kira demikian Kang Dianto sebagai moderator, kita harapkan diskusi yang lebih banyak untuk implementasi kerjasama atau SOP dari pelaksanaan kerjasama ini. Terima kasih. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.